Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Salam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalam ala al-mab'usur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang saya hormati Ibu Ita Siadina selaku pendiri dan konsultan eksekutif di IDS Rumah Pendidikan Indonesia, juga pendiri Sekolah Wikrama. Yang saya hormati para pengurus IDS, demikian pula para Dewan Syuro dan pengurus dari Majelis Makbul Qur'ani, Ketua Bapak Lukman Ibrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu semua, para guru yang luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita semua yang kita rasa, dan yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan ini. Semoga kita dapat masuki kehidupan itu nanti dalam keadaan yang riang gembira atau husnul khatimah. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ngomong-ngomong Bapak Ibu semua, ya, saya bangga betul melihat Bapak Ibu rela duduk menghabiskan waktu, ya, duduk bersabar, ingin belajar. Saya tahu usia kita tidak muda lagi, dan ini betul-betul bulan Rabiul Awal. Kemarin beberapa hari kita baru memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu karakter beliau, dan ini saya banggakan untuk Bapak Ibu semua, salah satu karakter beliau yang mungkin jarang dibahas adalah beliau sama seperti Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua ini mencontoh beliau tanpa sadar gitu ya. Rasulullah itu dalam usia yang tidak muda, usianya sudah 60-an ketika di Madinah itu, kan terima wahyu umur 40 ya. Kemudian berdakwah di Mekah sampai 13 tahun. Jadi umur 53 baru hijrah ke Madinah. Di Madinah sudah 7 tahun ya. Kemudian di akhir-akhir masa hidup beliau turunlah Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 282. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas itu, ayat terpanjang ya tentang akunting, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, kita tahu Rasulullah itu sejak lahir nggak pernah bisa baca tulis, ummi beliau tuh. Ya, bukan nggak bisa karena bodoh, tapi memang budayanya begitu, nggak bisa baca tulis. Demikian pula para sahabat nggak bisa baca tulis. Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Wallazi ba'asa fil ummiyin, ya, ummiyin. Nah, hebatnya adalah di usia 60 tahu-tahu turun surat kedua ayat 282 yang kalimatnya jelas-jelas mengatakan ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi penjualan di antara kalian dengan jangka waktu tertentu, maka harus ditulis. Ditulis Bapak Ibu, bukan dihafal. Konsekuensinya adalah Rasulullah di usia 60-an, para sahabat di usia yang tidak muda lagi harus belajar tulis. Ya. Kenapa? Karena perintah Allah faktubuh. Faktubuh diambil dari susunan kalimat fa'uktubuh dalam bahasa Arab tuh ya. Maka wajib menulisnya. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah pada akhirnya belajar menulis, bisa menulis berdasarkan ayat itu. Ya, ayat kedua ayat 200 surat kedua surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Faktubuh, tulislah ya, tulislah. Jadi Bapak Ibu, baik yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini, ada 2 sesi hari ini, Sabtu depan ada 2 sesi, Sabtu ketiga ada 1 sesi, Sabtu keempat 1 sesi, itu mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah. Masih kita belajar terus ya, sampai tua, sampai kapanpun ya, dan itu adalah bentuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pelatihan Quest ini, Quest itu singkatannya Quranic
unlimited emotional and spiritual touch, ya, sentuhan emosi dan sentuhan spiritual dari Al-Quran yang tidak terhingga dalam bahasa Indonesianya. Kita akan membagi 6 sesi. Pada 3 sesi pertama, ini sangat penting karena kita akan membicarakan masalah yang fundamental, masalah yang mendasar. Kemudian di 3 sesi terakhir, kita akan membicarakan bagaimana Al-Quran menitipkan skill untuk guru-guru. Ya. Jadi guru itu pekerjaan mulia, pekerjaan yang luar biasa. Dan ada satu sesi, yaitu sesi ke-5 nanti, sesi ke-4 nanti, yang membicarakan tentang jaminan kesejahteraan. Nah, jaminan kesejahteraan. Tapi sesi itu harus kita lalui 1, 2, 3 baru sampai ke sana nanti karena berkesinambungan. Kalau terputus maka kurang mendapatkan pemahaman yang pas nantinya. Jadi mohon mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik, dengan tertib sampai ke 6 sesi itu nanti agar betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari bagaimana Al-Quran menjelaskan kunci-kunci rahasia keberkahan, apalagi dalam profesi sebagai guru, ya, sebagai guru. Jaminan kesejahteraan Al-Quran kepada para guru, karena Rasulullah sendiri adalah seorang guru atau muallim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya share screen di layar Bapak Ibu semua, mudah-mudahan terlihat dengan jelas dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Jadi ini sesi pertama kita, ya. Di sesi ini kita akan mengupas dulu, akan belajar dulu perihal yang sangat mendasar, ya, yaitu kurikulum kebahagiaan dari langit. Ya, jadi kenapa sih orang beragama tapi nggak bahagia? Sehingga nanti kita akan temukan di mana letak kekeliruannya, harus kita perbaiki mulai dari situ. Nah, itu ya, mulai dari situ. Kalau tidak, maka tidak dapat, ya, tidak dapat kebahagiaan itu. Oke, saya langsung saja karena waktu kita cepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita ingin belajar dari sebuah kasus pembunuhan, ya. Kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2007, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilakukan oleh seorang dosen juga, ya, dosen, ya, di ITB di Bandung tahun 2007, ya, kira-kira bulan November atau Oktober, ya. Kemudian kasus ini mencuat pada bulan Desembernya tahun 2007. Namanya Ibu Anik Qoriyah, ya. Ini bukan orang yang tidak terpelajar, bahkan beliau ini digelari ustazah, ya, punya murid banyak, murid-murid di ITB, di ITB tempat beliau mengajar, datang juga mengaji kepada beliau setiap pekan, ya, setiap minggunya. Membunuh 3 orang anaknya, 3 orang anak kandungnya, ya, tahun 2007, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pembunuhannya cukup sadis karena dilakukan dengan menutup masing-masing anak itu pakai bantal, satu-satu gitu, ya. Tutup satu meninggal, tutup satu lagi meninggal, tutup satu lagi meninggal, ya. Itu luar biasa, ya. Itu hanya orang yang betul-betul niat, ya, yang bisa melakukan itu, karena satu pindah ke satu itu dahsyat, ya, luar biasa. Ibu Anik Qoriyah namanya. Kalau Bapak Ibu nanti buka di Google masih ada juga nih beberapa kutipan. Ini saya ambil kutipan ini dari Detik News tahun 2007 ini, Bapak Ibu, ya. Detik News, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, ya, ada ini Detik News tahun 2007 bulan Desember, ya. Bulan Desember. Ketika itu Ibu Anik Qoriyah berusia 32 tahun. Suaminya juga seorang dosen dan juga seorang ustadz, ya, seorang ustadz. Jadi ini sebetulnya Ustazah Anik Qoriyah lah, kira-kira begitu, ya. Yang ingin kita soroti, kenapa kok orang punya ilmu agama tapi tidak bahagia, gitu, ya? Ini persoalan mendasar. Jadi dimanapun kita, apapun profesi kita, kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Ya, oke. Apabila dirahmati Allah, kemudian 1 tahun setelah divonis penjara seumur hidup, ya, oleh hakim, 1 tahun kemudian vonisnya berubah, vonis bebas, ya. Kenapa? Karena ternyata diketahui Ibu Anik ini memiliki gangguan psikologi. Setelah diwawancara, setelah bicara dengan seorang psikolog, yaitu Dr. Fauzil Azim, ya, diketahui bahwa Ibu Anik Qoriyah ini memiliki trauma masa kecil, ya, trauma masa kecil. Ya, menurut beliau dididik oleh ibunya yang sangat demanding, yang sangat menuntut, ya, sehingga beliau merasa
nanti akan menjadi ibu yang menuntut juga kepada anak-anaknya. Nah, pada hari itu, pada siang itu, ketika terjadi pembunuhan itu, pada siang itu setan mungkin lewat begitu saja, ya, masuk ke dalam pikiran beliau, ya. Kemudian beliau berpikir, mumpung anak-anak masih kecil, saya bunuh aja biar masuk surga. Nanti udahlah urusan saya. Kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya beliau divonis bebas. Ya, Bu Anik ini divonis bebas setelah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ya, dan setelah menjalani tahanan selama 1 tahun. Bapak Ibu. Sekali lagi, ya, saya ingin garis bawahi, bukan Ibu Anik Koryah ini bukan orang tidak berpendidikan, karena lulus S1 Planologi ITB, juga mengajar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan bahkan bergelar ustazah. Ya. Jadi ilmu agama beliau punya, bukan orang yang kekurangan uang, ya, tentu saja, ya, karena bisa menggaji pembantu dan lain sebagainya. Hari itu pembantu itu disuruh pulang katanya di dalam kasus ini. Ya. Jadi garis bawahnya pendidikan agama, pendidikan pendidikan umum, ya, dan juga seorang guru, tapi kemudian merasakan ada ketidakbahagiaan, padahal pendidikan cukup tinggi. Kasus kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kasus kedua, kita belajar dari seorang lulusan terbaik dari sebuah pesantren di Anyer. Pesantren itu namanya Nurul Fikri, ya, mungkin Bapak Ibu yang di Depok atau di Tangerang atau di Jakarta, ini Jabodetabek ini mungkin tahu, ya, pesantren Nurul Fikri atau NF, ya, terkenal sekali ini, ada di Serang. Nah, Prio namanya, atau nama samarannya Rio, itu adalah lulusan terbaik dari pesantren Nurul Fikri ini, ya, lulusan terbaik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi lulusan terbaik itu setahu saya, karena dulu pernah berkecimpung juga sedikit banyak dengan sekolah Nurul Fikri ini, pesantren ini ketika awal-awal sekali, ya, membuat kurikulumnya dan lain sebagainya. Setidaknya itu harus hafal Quran 5 juz, ya, untuk bisa lulus gitu, ya, untuk bisa memiliki, apalagi lulusan terbaik, ya, lulusan terbaiknya. Nah, kemudian karena lulusan terbaik, Prio ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan ke IPB, Institut Pertanian Bogor, ya, IPB, Bapak Ibu, ya. Dan sehari-hari, ya, kerjanya menjadi pengajar di menjadi pengajar di Pusat Bimbingan Belajar Nurul Fikri di Bogor, ya, Prio ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tanpa diketahui rupanya dia secara reguler itu memakai atau membeli jasa pekerja seks komersial, ya, pekerja seks komersial. Akhirnya terjadi pembunuhan yang sangat menghebohkan ketika itu tahun 2015 di Tebet, ya. Yang dibunuh adalah seorang PSK. Rupanya PSK itu dibunuh oleh Prio, ya, yaitu kliennya ini, ya, karena sakit hati, dikatai badannya berbau, ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini luar biasa juga. Jadi sekali lagi garis bawahnya adalah Prio ini bukan orang yang tidak paham ilmu agama tentunya, karena lulusan terbaik dari sebuah pesantren, dan juga bukan orang tidak berpendidikan, ya, dan walaupun kemudian menjadi guru yang guru bimbel, tapi juga sedikit banyak adalah seorang guru, ya, seorang guru, Bapak Ibu, ya. Kita belajar dari kasus-kasus ini, ya. Kemudian satu lagi, oh ya, ini istrinya Prio, ya, mudah-mudahan membaik dan bertaubat insya Allah. Satu lagi kita belajar dari kasus yang paling baru ini, paling dekat, ya. Ini kalau dikumpulkan semua kasusnya banyak sekali nih, Bapak Ibu, ya. Sekali lagi kita belajar dari semua ini, kita belajar, ya. Kasus yang terakhir yang dekat ini, seorang guru bahkan kepala sekolah di sebuah sekolah Islam terpadu di Sumatera Barat, ya. Saya sebut saja, ya, di Padang Panjang, ya. Bergelar LC, lulusan dari Timur Tengah, ya, Bapak Ibu, lulusan dari Timur Tengah, ya. Rupanya si guru ini, atau sering dipanggil Ustadz, ya, berinisial MS, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya melecehkan murid-muridnya,
ya, murid laki-laki ya. Jadi rupanya ada menyukai sesama jenis ya, kira-kira begitu ya. Dan beberapa kali ya, ini juga saya ambil dari Detik News ya, itu tahun 2021 nih, bulan Juni, jadi baru sekali Bapak Ibu ya. Itu di layar saya lingkari, bergelar LC ya, atau LC ya. Nah, itu dari Timur Tengah kalau saya tidak salah baca, dari Al Azhar University dari Mesir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gelarnya ini ya. Nah, kemudian setelah ditangkap ya, itu dia menghadap ke belakang ya. Ini sekali lagi pelajaran saja buat kita. Dia mengatakan saya bukan gay gitu ya, walaupun perlakuannya atau perilakunya ya itu menunjukkan hal seperti itu ya. Jadi inilah penyesalan selalu datang belakangan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betul-betul mencoreng dunia pendidikan, dan kabarnya sangat mencoreng sekolah tersebut ya di Padang Panjang ya. Padahal satu oknum saja, tapi tidak bisa dilepaskan dari kasus itu nama baik dari sekolah tersebut ya, sekolah Islam terpadu di Padang Panjang itu juga terkena dampaknya sampai hari ini ya, sampai sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, 3 kasus ya. Sebenarnya kalau dirinci banyak sekali, tapi kita angkat 3 kasus ini. Ini tentu saja kasus ini sama sekali tidak mencerminkan semua guru ya, tidak mencerminkan semua orang tentu saja. Tapi ini adalah semacam penyakit kanker. Kalau penyakit kanker itu ada stadium 1 sampai stadium 4, Bapak Ibu ya. Stadium 1 sampai 4. Orang-orang ini yang kita sebutkan di sini, ini udah penyakitnya stadium 4. Stadium 4. Tapi kalau kita berani berkaca kepada diri kita, dan itulah yang harus kita lakukan, ya, boleh jadi kita semua berada di stadium prakanker. Ya, prakanker. Nah, itu. Belum ada gejala yang berbahaya di situ. Hanya gejala-gejalanya adalah kita tidak bahagia. Beragama tapi tidak bahagia. Ya, beragama tapi tidak bahagia. Loh, pertanyaannya begini, apakah ilmu agama itu harus membawa bahagia? Nah, ini kalau prakanker ini seperti ini. Ilmu agama ke sana, kebahagiaan ke sana. Jadi kita tahu ilmunya, kita tahu agamanya, tapi bertolak belakang dengan kebahagiaan. Ya, ilmunya ke sana, ke sebelah sana, kebahagiaan ke sana. Jadi sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan. Ilmunya ngerti, ilmunya tahu. Ya, melakukan ibadah. Ya, tidak pernah tinggal ibadah ini, ibadah itu. Tapi rasa tuh nggak ada. Rasa tuh nggak bahagia. Ya, rasa tuh kurang. Ya, rasa tuh tidak mendapatkan sentuhan. Gitu ya. Itu stadium prakanker itu. Kenapa? Karena mestinya beragama itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya begini. Ya. Semakin ada ilmu agamanya, terutama ya, semakin punya ilmu dasar agama kita ini, semakin dekat dengan kebahagiaan, semakin dekat dengan senternya ini, bertemu dia di situ. Ya, saya ulangi, mohon perhatian ke layar Bapak Ibu ya. Ini seperti ini ilmu agama dan kebahagiaan itu. Ya, ini kita rasakan semua. Saya harus akui, saya pun merasakan itu. Sehingga saya mencari, kenapa kok bisa seperti itu? Dan ternyata fenomenanya nanti sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dimanapun kita, di bidang apapun kita berkarya, apalagi dalam bidang pendidikan, kalau ini tidak dibetuli, dibenahi dulu, ya, kurikulum sedahsyat apapun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena bahagia itulah yang akan tercermin kemana-mana dan akan membuka keberkahan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi mestinya begini. Nah, itu ya. Semakin ada ilmu agamanya, apalagi yang kita lakukan adalah mengajar, sodakoh, mu'allim, mencontoh Rasulullah, harusnya kebahagiaan itu semakin dekat. Ya. Kesejahteraan itu semakin dekat harusnya. Ya. Harusnya. Ya. Kok Ustadz bisa bilang begitu? Mungkin ada yang tanya, kok Ustadz bisa bilang begitu? Yang mengatakan ini Quran, Bapak Ibu. Ini ya, Quran surat kedua ayat 201. Ini ayat sudah kita hafal semua dari kecil saya rasa. Ya, kita sering menamakan ini dengan istilah doa sapu jagat. Nah, itu ya, doa sapu jagat. Padahal mungkin tidak ada tuntunannya dinamakan sapu jagat, tapi nggak apa-apa. Yang penting maksudnya sama. Kita sudah hafal doanya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
wa qina azabannar. Mohon perhatian, di dunia kita diajarkan untuk meminta hasanat, di akhirat pun kita diajarkan meminta hasanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasanat itu Bapak Ibu adalah kebaikan yang tertinggi. Ya, ini dia. Jadi kehidupan dunia, kehidupan akhirat sama-sama kita meminta kebaikan yang tertinggi di kehidupan dunia, kebaikan yang tertinggi di kehidupan akhirat. Kita minta surga Firdaus yang paling tinggi di kehidupan akhirat, sebagaimana juga harusnya kita menikmati kehidupan yang paling baik di dunia ini, yang paling bahagia di dunia ini. Itu implementasi hasil dari doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wa qina azabannar. Jadi maksud saya, rupanya agama ini, Bapak Ibu, ya wabil khusus nanti kita masuk kepada Al-Quran, rupanya agama ini dan atau Al-Quran, karena intinya adalah Al-Quran, dia adalah kurikulum kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu. Itu ya. Di dunia dan di akhirat. Ya. Tadi saya katakan di awal ya, saya pun merasakan dulu. Saya belajar di pesantren dulu ya, kemudian mengajar, tapi rasanya tuh nggak ada dapat bahagianya gitu loh. Ya, nggak dapat bahagianya. Kemudian saya merenung, kenapa ya kok bisa begitu ya? Padahal kita tahu ilmu agama, ya. Padahal kita ngajar seperti Rasulullah, ya, melaksanakan sunnah Rasulullah, ngajar tuh melaksanakan sunnah Rasulullah. Tapi kenapa nggak bahagia ya? Gitu, ya. Padahal tuntunannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Kita tahu yang namanya kebaikan itu di dalam Al-Quran ada 3 frasa, ada 3 kata. Yang pertama al-khair namanya, khairun. Yang kedua al-birrun namanya. Nah, kepada kedua orang tua kebaikan namanya birrul walidain, bakti. Dan yang tertinggi adalah hasanat. Nah, ini dia. Hasanat. Ya. Jadi hasanat yang diajarkan Quran surat kedua ayat 201 ini adalah kebaikan tertinggi. Jadi kalau bahasa kitanya ya, kalau boleh saya mengatakan bahasa kitanya, ya Allah, jadikan hidup saya orang yang paling bahagia. Jadikan ketika saya mati orang yang paling bahagia. Di dunia paling bahagia, di akhirat paling bahagia. Ya, itu yang Allah ajarkan, kita suruh minta begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini dasar sekali. Ini sangat amat mendasar sehingga kita harus berani mengubahnya ya, dan coba nanti praktekkan Bapak Ibu. Nanti ada beberapa praktek pada sesi ketiga, sesi keempat. Coba Bapak Ibu kita nanti praktekkan, akan terjadi keajaiban luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini Al-Quran yang bicara nih. Bapak Ibu mungkin pernah ikut motivasi ini, motivasi itu, dari motivator ini, motivator itu, silahkan. Silahkan, bagus. Terima ilmunya semua. Tapi kali ini kita akan bicara dari Al-Quran. Ya, kita akan bicara dari Al-Quran. Saya berusaha sesedikit mungkin menambahkan pemikiran saya pribadi. Sesedikit mungkin. Ya. Kita sampaikan Al-Quran dan kita sampaikan ilmu-ilmu yang mendukungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Agar kita paham bahwa Al-Quran ya, atau agama kita ini, Islam ini adalah kurikulum kebahagiaan dunia akhirat. Setelah Bapak Ibu dapat ini, ya, nanti sesi kedua kita akan bicara tentang kurikulum ketidakbahagiaan. Ya. 2 itu jadi dasar. Setelah dapat ini, Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu melangkah, ya, insya Allah di dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ngajar di pelosok negeri, di jauh dimanapun, itu jaminan Allah. Allahnya kan sama. Mau jadi guru di Jakarta, mau jadi guru di mana, di pelosok Aceh, di pelosok Papua, Allahnya sama. Allahnya sama. Ya, Allahnya sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi keajaiban itu muncul dari manapun. Ya, kalau Allah sudah berkenan. Inilah jalurnya, inilah jalannya, ya, yang Allah telah turunkan untuk kita. Oke, pelan-pelan kita buka. Bagaimana kurikulumnya? Ya, bagaimana agar hal-hal seperti tadi itu, ya, stadium 4, Bu Anik Koriyah, Prio, kepala sekolah, saya sebut saja ya, SMP IT Al-Hijrah tadi di Padang Panjang itu, bergelar LC, ya, bergelar LC dari Timur Tengah itu tadi, ya, agar itu semua jauh dari kehidupan kita, jangan sampai terlintas. Sebaliknya kita di dunia menjadi orang paling bahagia,
mati sebagai orang paling bahagia, akan dibangkitkan sebagai orang paling bahagia. Ya, apalagi profesi kita adalah guru, Bapak Ibu. Sekali lagi, itu profesi yang mulia, dia adalah profesi Rasulullah. Ya. Nih, Rasulullah itu, ini sebetulnya, nanti di sesi keempat nih. Bapak Ibu, saya kasih bocoran sedikit. Rasulullah itu punya profesi banyak. Profesi beliau sebagai bisnismen, profesi beliau sebagai panglima perang, profesi beliau sebagai presiden, dan profesi beliau sebagai guru. Ya. Bapak Ibu, semua profesi lain itu pada akhirnya beliau tinggalkan, kecuali satu, sampai wafat, yaitu profesi sebagai guru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mu'allim. Ya. Sebagai mu'allim, sampai akhir hayatnya beliau seorang mu'allim. Bapak Ibu, bisnismen ditinggal, panglima perang akhirnya ditinggal juga, presiden juga beliau tinggalkan, beliau tanggalkan, ya serahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tetap mengajar, mu'allim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa tuh, luar biasa. Nah, jadi kita sudah di profesi yang benar untuk membuka keberkahan Allah itu. Tinggal kunci-kuncinya, cara-caranya, ya cara-caranya. Dan yang hebatnya adalah Rasulullah itu tinggal di tengah padang pasir, dikelilingi gunung batu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi rahmat keberkahan Allah terbuka di sana. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu mengajar di pelosok Papua, di pelosok NTB sana, di pelosok Aceh, di mana-mana. Jangan khawatir, jangan khawatir. Allahnya sama, langitnya sama dengan Rasulullah. Yang penting kita ikut kurikulum ini. Ya, kurikulum Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, akan terbuka semuanya. Dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, kita tidak kira-kira sebelumnya, sebagaimana Rasulullah. Oke, pelan-pelan kita masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dari mana harus kita memulai? Sekarang ini pertanyaannya, ya. Dari mana kita harus memulai? Bapak Ibu masih ingat di pertemuan lalu kita pernah membahas tentang kesalahan kata-kata, ya, dalam bom Hiroshima dan Nagasaki, ya. Bom Hiroshima dan Nagasaki itu pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan salah kata-kata mokusatsu. Jadi ancaman dari Inggris dan Amerika kepada Jepang itu dibalas oleh Jepang, atau dikatakan Jepang mokusatsu dalam bahasa Jepang. Ya, mokusatsu sebetulnya artinya menyerah, diam dan menyerah gitu ya. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penterjemah, ya, bahwa artinya adalah mengabaikan atau ignoring, ya. Masih ingat ya di pertemuan lalu, ya. Ini saya ulang sedikit, ignore. Ignore, Bapak Ibu, dalam bahasa tutur orang Amerika dan Inggris itu tidak sopan itu. Ignore itu. Padahal dalam bahasa Jepang, mokusatsu itu artinya menyerah dan sangat betul-betul sesuatu yang memalukan buat orang Jepang. Karena salah paham, Bapak Ibu ini, ya, ini sebetulnya artinya menyerah, salah paham, akhirnya dikirimkanlah bom atom ke atas kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki pada tanggal 9. Karena salah menerjemahkan, ya, ignore, ya. Namanya mokusatsu tragedi, ya. Tragedi mokusatsu itu tragedi yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya titip kalau Bapak Ibu ada yang mengajar sejarah, tolong ajarkan ini pada anak-anak, ya, supaya anak-anak terbuka matanya. Ini kesalahan translasi, ya, kesalahan interpreter, ya, penterjemah, ya, ke ignoring gitu, Bapak Ibu. Akhirnya sekian ratus ribu orang wafat dan mengubah wajah dunia sejak saat itu. Ignore, ya, mokusatsu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalahnya di Indonesia kita ini adalah Al-Quran itu kan turun dalam bahasa Arab, ya toh? Sampai kepada kita dalam bahasa Arab Al-Quran itu. Sementara kita orang yang bicara dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dari kecil kita bicara dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang kita andalkan dalam memahami Al-Quran, dalam memahami kurikulum ini adalah terjemahan. Terjemahan. Itu pun kalau ada orang yang belajar bahasa Arab pun, ya, tidak bisa menerjemahkannya sesuai dengan konteks di dalam Al-Quran. Saya langsung aja. Maksud saya begini. Di dalam Al-Quran, kata-kata agama, Bapak Ibu, ya, agama nih. Ya, makanya tadi kita bingung, ya. Kok orang ilmu agamanya ada seperti Ibu Ani Koryah, seperti Priyo,
Seperti kepala sekolah SMP IT Al-Hijrah itu LC lulus dari Al-Azhar, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Karena agama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu diartikan dari dua kata. Yang pertama kata-kata din, dinan, ya, atau din. Yang kedua kata-kata millah. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Saya juga belakangan saya baru tahu, saya belajar pesantren, saya ini belum tahu saya. Belum tahu saya, ya. Belakangan saya baru ngerti. Jadi agama yang kita tahu, yang kita pelajari, ya, itu diambil dari dua kata di dalam Al-Qur'an. Satu namanya din, ya. Satu namanya milah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Contoh, ya, ini harus ada contohnya, ya, nggak bisa asal klaim saja begitu, nggak bisa. Tadi saya katakan, sedapat mungkin saya akan banyak bicara tentang Al-Quran, ya, akan banyak memberikan contoh Al-Quran kepada kita semua, ya, karena memang ini judulnya adalah Quranik, ya, Quranik. Contoh, saya ambil dua contoh. Kita buka, kalau Bapak Ibu pegang mushaf silahkan, atau kalau lihat di layar silahkan. Contoh pertama, Quran surat keempat, surat An-Nisa, ya, juz yang kelima, ayat ke-125, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ada dua kata, yaitu din dan milah, ya, din dan milah. Ya. Mohon perhatian, maksud saya, ya, saya ingin mengatakan nanti di ujung bahwa jangan-jangan kita keliru memaknai agama selama ini. Ini fundamental sekali, ya. Ini mendasar sekali, Bapak Ibu, ya, mendasar sekali. Ya, jadi orang kalau sudah di rel yang keliru, semakin jauh dia jalan, semakin tersesat. Bukan tersesat dalam artian sesat seperti agama baru gitu, bukan. Tapi kehilangan rasa, ya, kehilangan rasa, Bapak Ibu. Oke, Quran surat keempat 125. Silahkan kalau yang pegang mushaf buka, atau kalau yang lihat di layar silahkan. Kalimat Allah begini. Ini saya merahin, ya. Waman ahsanu dinan, ya. Ini saya merahin tuh, saya lingkari kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar. Waman ahsanu dinan. Ya, kalau kita baca artinya, ini saya ambil arti terjemahan yang ada di terjemahan umum, ya. Waman ahsanu dinan diartikan siapakah yang lebih baik agamanya. Agamanya. Waman ahsanu dinan. Oke. Mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Perhatikan kalimatnya. Wattaba'a millah. Millah. Wattaba'a millata Ibrahim Hanifah. Kalau kita perhatikan terjemahannya, juga millata itu diartikan sebagai agama. Ya, itu. Ya. Jadi dalam terjemahan, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah dan sedang dia pun mengerjakan amal kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim, millata Ibrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Satu hal yang harus saya sampaikan dulu begini. Al-Quran itu, Bapak Ibu, ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Ya. Jadi Al-Quran itu bandingannya dengan kitab-kitab lain, dengan tulisan-tulisan lain yang ada di alam semesta ini adalah seperti membandingkan Allah dengan makhluknya. Ya. Karena Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah. Maksud saya, Bapak Ibu, ya, tidak mungkin Al-Quran itu tidak efisien, tidak efektif dalam menggunakan kata-kata, tidak mungkin, mustahil. Bayangkan Allah, seberapa sempurnanya Allah. Sampai 1 milisecond, 1 milidetik, 1 milimeter, bukan 1 mili, sampai serabut 0,00 sekian itu dihitung betul-betul dalam penciptaan alam semesta ini. Apalagi di dalam Al-Quran. Jangankan Al-Quran, kita kalau bikin soal saja, ya, Bapak Ibu bikin soal sering, ya, bikin soal latihan atau apa, kita cek lagi, ada nggak kata-kata yang keliru, ada nggak multiple choice yang salah, ada nggak kata-kata yang bertumpukan, ada nggak kata-kata yang mengulang. Nggak mau kita. Itu tulisan kita, apalagi tulisan Allah, ya, apalagi kalamullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi tidak mungkin ada dua kata yang berbeda kalau hanya untuk menunjukkan satu makna yang sama. Itu maksud saya. Ya. Untuk menunjukkan satu makna yang sama, tidak mungkin ada dua kata yang berbeda.
Itu artinya tidak efisien. Ya, tidak efisien. Pasti ada maksudnya kenapa kata-kata din, kenapa kata-kata milah di sini. Ya, bukan sekedar agama. Ya, itu ya. Bukan sekedar agama. Itulah makanya rancu. Agama itu apa sih sebenarnya? Agama Islam itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Apakah tuntunan sholat, tuntunan tidak boleh ini, yang boleh itu? Iya, oke. Apakah cuma itu? Islam itu, ya. Aturannya nggak boleh ini, aturannya mubah, halal, haram, sunnah, makruh. Apakah cuma itu? Tuntunan ibadah haji, umroh, puasa, zakat. Apakah cuma itu? Al-Quran itu. Islam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah pertanyaannya kalau memang cuma itu, kenapa orang yang paham tadi itu ada Bu Ani Korea, Priyo, ada saya sebut aja lah ya, Muhammad Sukron LC itu, kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Ya. Nah, ini mulai kita buka ya. Mulai kita buka Ibu, Bapak-bapak. Satu lagi contoh biar kuat. Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat 161 ya. Juz yang ke-8 dari Al-Quranul Karim. Surat ke-6 itu isinya 165 ayat. Jadi ini penghujung 161 ya, di penghujung surat Bapak Ibu ya. Tolong, ini penting sekali. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan frekuensi yang sama kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kita harus mengubah ini Bapak Ibu. Ubah ini ya, demi kehidupan kita dunia akhirat. Dan demi kehidupan orang-orang yang mendengarkan kita. Bapak Ibu semua guru. Bapak Ibu semua adalah contoh bagi keluarga. Ya, wabil khusus guru kepada anak-anak murid. Ya, ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Oke, kita kembali lagi fokus. Kalimat Allah begini. Surat ke-6 ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ini siratal mustaqim. Kita tahu 17 kali dalam satu hari minimal kita meminta siratal mustaqim. Artinya 17 rakaat kita sholat ya. Dalam sholat itu semua bacaan itu sunnah menurut 4 mazhab kecuali satu yang wajib, yaitu surah Al-Fatihah. Berdasarkan satu hadis sahih, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti kalau berimam jahar berarti dibacakan oleh imam. Ada yang berpendapat begitu. Itu nggak terlalu penting. Itu fikih. Nggak terlalu penting. Yang penting artinya adalah setiap 17 kali dalam satu hari kita membaca satu doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita nggak baca doa siratal mustaqim ini, ya ini saking pentingnya ya. Kalau kita nggak baca doa siratal mustaqim ini secara sengaja, maka hukumnya rotat, keluar dari Islam. Jadi ini doa dipaksa oleh Allah. Harus deh. Kalau nggak baca doa ini, kamu keluar dari Islam kamu. Apa dia? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah nggak suruh kita minta sehat. Allah nggak suruh kita minta kaya. Allah nggak suruh kita minta berilmu tinggi, nggak. Tapi Allah suruh kita jangan pernah lupa 17 kali sehari minta jalan yang lurus. Ya, kan sab'un minal masani. Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma satu doa di situ. Nah, di sini Allah jabarkan lebih dalam lagi apa itu siratal mustaqim. Ya, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Umumkan, ini kalimat fi'il amr nih. Qul, katakan, umumkan, kasih tahu orang-orang semua bahwa saya telah diberi petunjuk oleh Tuhan saya. Qul innani hadani rabbi. Kemana? Ila siratim mustaqim. Ini yang kita minta dari kecil. Siratal mustaqim. Allah telah menunjukkan saya siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Rupanya berisi dua, Bapak Ibu. Dua. Sama seperti 125 surat An-Nisa tadi, yaitu dinan qiyaman. Nah, di sini kita ketemu lagi kata dinan. Dinan qiyaman. Kita juga ketemu lagi kata-kata millata Ibrahim Hanifa. Ya, din dan milah. Din dan milah. Itu isinya siratal mustaqim itu. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya. Mohon perhatian Bapak Ibu. Di terjemahan, coba deh Bapak Ibu kalau ingin membuktikan supaya lebih kuat, buka terjemahan sendiri. Mungkin boleh jadi Bapak Ibu pegang terjemahan yang agak beda dari saya ya. Tapi saya udah cek hampir 8 terjemahan ya. Semua mengatakan hal yang sama, bahwa din diartikan agama, milah juga diartikan agama. Itu ya, agama. Jadi kita nggak dapat pemahaman yang jelas apa din itu, apa milah itu. Kenapa dia ada dua? Kenapa dia berbeda? Kenapa din dan milah? Dan yang namanya agama tuh apa sih? Kayak apa sih dia? Ya.
Apakah menjalankan tuntunan dan ini nggak boleh, itu nggak boleh dan lain sebagainya sudah cukup? Lagi-lagi kita kembali kepada fakta tadi, ya, bahwa tidak cukup ternyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tidak cukup. Oke, din dan millah. Nah, sekarang kita butuh fokus ya lebih dalam lagi untuk mengupas sekarang. Pelan-pelan kita kupas bagaimana Al-Qur'an memakai kedua kata ini dan insya Allah nanti akan kita temukan maknanya. Apa sebenarnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Pertama, bagaimana Al-Qur'an memakai kata-kata din? Ya, din itu dalam bahasa Arab ya namanya sulasi mujarrad, ya, susunan kata yang terdiri dari 3 huruf yaitu dal, ya, dan nun, ya. Dal, ya, dan nun. Saya tuliskan di sini. Dal, ya, nah ini asal katanya nih ya, dal, ya, dan nun. Dain. Punya makna kata yang sama dengan dain. Al-Quran memakai, pertama, bisa kita ambil contoh Quran surat kedua ayat 282 nih yang tadi kita ambil contoh di depan tadi ya, di awal tadi ya, yaitu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum, ini juga memakai kata dain, ini tadayantum, dain, ini akan katanya dal, ya, dan nun, dain. Iza tadayantum bidain, diulang lagi, bidain ila ajalim musamman faktubuh. Ya, dain, dal, ya, dan nun, ya. Dal, ya, dan nun. Coba saya tuliskan dengan lebih bagus. Dal, ya, dan nun. Ini asal katanya nih. Dal, ya, dan nun. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayan, yan, tadain, ya, itu diambil dari kata yang sama. Bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, transaksi jual beli dengan waktu tertentu, maka juga diartikan sebagai hutang piutang. Ya, nanti kita ambil ini dulu. Kita ambil contoh-contohnya dulu, nanti baru kita simpulkan. Satu lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ayat yang sering kita dengar, yang mungkin juga kita sudah hafal, ya, yaitu surat Ali Imran, surat ketiga ayat 19 itu di awal-awal surat ya. Kalimat Allah kita sudah sering dengar ini, inna din, sama kata-katanya sulasi mujarrad dari kata-kata dal, ya, dan nun ya, sama nih. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum, dan seterusnya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Saya cepat saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dain itu atau din itu makanya nama lain bukan nama lain, nama yang paling terkenal dari hari kiamat, dari sekian banyak namanya. Ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Qiyam, ada Al-Haqqah, ya, ada Al-Waqi'ah, Yaumul Waqi'ah, ya. Ada juga yang paling terkenal yaitu Yaumiddin, Yaumuddin, ya, Yaumuddin. Din diambil dari kata dain yang artinya mengandung makna transaksi jual beli, pinjaman, hutang piutang, atau pembayaran atau pembalasan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau juga aturan yang berakibat pada dibayarnya kita, ya. Jadi satu aturan, satu kehidupan yang kalau kita lakukan kita akan dibayar, baik dibayar secara baik maupun dibayar secara buruk, itulah din, ya, itu ya, dain, itulah din, dal, ya, dan nun, dal, ya, dan nun, itulah dain. Maka yaumiddin, hari pembayaran, apa yang dibayar, apa yang dibalas, semua perbuatan kita. Maka itu dain atau din adalah agama yang berarti kalau kita melakukan dengan benar kita dibayar oleh Allah. Bayarnya kapan? Nanti. Sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Dibayarnya. Baik perbuatan itu benar maupun perbuatan itu buruk. Buruk juga dibayar juga. Oleh karena itu, dalam terminologi agama, din juga diartikan fikih, syariat, yang ini mengacu kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu din, Bapak Ibu. Ya, tolong ingat tadi ada agama ada dua, din dan milah ya. Ini din. Jadi din itu tidak boleh keluar dari syariat Rasulullah. Tidak boleh keluar dari syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Contoh, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu oleh Nabi Muhammad itu sholat subuh 2 rakaat. Ya, misalkan orang bilang begini, Ustadz saya kepengen lebih soleh. Saya tambah sholat subuh jadi 3 rakaat, apa boleh nggak? Logikanya kan semakin ditambah semakin bagus, toh? Biasanya begitu kan?
Tapi kalau tidak sesuai dengan syariatnya, tidak akan dibayar oleh Allah. Tidak akan dibalas. Itulah din. Itulah din. Ya, ya, ini disitulah tercakup semuanya nih. Agama yang selama ini kita pelajari, ini boleh nggak? Itu haram nggak? Ini sunnah apa mubah? Ini makruh apa gimana? Ini pahalanya berapa? Ini sholat ini untuk apa? Ini sholat itu, semua tercakup di sini, di din, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah. Dan inilah yang kita pelajari dari kecil. Agama sebagai din, agama sebagai aturan, syariat. Ini boleh, ini nggak boleh, ini dampaknya neraka, ini dampaknya surga, ini pahalanya sekian, dapat pahala berapa, dapat pahala. Itu semua ada di sini. Tapi jangan lupa ada satu lagi yang juga berarti agama, yaitu milah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini kayak koin, kayak mata uang, Bapak Ibu. Nih kebetulan saya siapin mata uang yang agak beda nih. Biar saya kasih contoh ke Bapak Ibu, biar inget ya Bapak Ibu nih. Ada mata uang dari Oman nih Bapak Ibu ya. Apa namanya? Waktu berangkat waktu membawa jamaah umroh ya, sempat transit di Oman ya. Ini supaya Bapak Ibu ingat nih ya, supaya saya ambilkan contoh. Setiap mata uang tuh sisinya ada dua, Bapak Ibu ya. Kebetulan di uangnya kecil ya, sisinya ada dua ya. Artinya agama, din dan milah, kalau satu saja yang kita pakai seperti mata uang, tentu tidak laku. Ya toh? Tentu tidak laku Bapak Ibu. Ya. Maka itu orang kalau memahami agama sebagai syariat saja, yang penting saya ini berangkat haji, sholat, zakat misalkan gitu. Tapi kepada keluarganya kejam luar biasa. Tapi kepada saudaranya nggak ngomong selama 2 tahun, ya marah-marahan. Kepada saudara kandungnya tidak mau memaafkan, udah tahunan. Banyak Bapak Ibu orang yang begitu. Banyak orang yang curhat kepada saya, ada yang wafat, meninggal itu kena kanker ini, kena kanker itu. Kenapa? Menyimpan dendam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal sholat, padahal berangkat umroh, berangkat haji, ngaji, puasa, gitu ya. Kenapa? Karena sisi satunya, yaitu milah, sebagaimana mata uang tadi dua sisi, ini yang tidak ada. Milah sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipakai oleh Al-Quran. Contoh pertama, saya hadirkan Quran surat kedua, ayat 120. Nah, ini mungkin kita sering dengar juga, surat kedua, ayat 120, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimat Allah, walan tardo ankal yahudu walan nasoro. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian, hatta sampai dengan kalian tattabi'u mengikuti, perhatikan kalimatnya, bukan dinahum di situ, bukan dinahum di situ, tapi millatahum. Millatahum. Ya, itu ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, bukan din mereka. Tidak penting bagi mereka seorang Doni Amir Sagaf ini berganti KTP-nya menjadi agama lain, nggak penting. Tapi milahnya ikut mereka. Ya. Apa milah itu? Nah, nanti kita simpulkan sebentar lagi. Satu lagi, Quran surat Al-A'raf di awal juz yang ke-9, yaitu surat ke-7 ayat ke-88 ketika berbicara tentang Nabi Syuaib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina. Orang-orang pemuka di zaman Nabi Syuaib ini mengatakan kepada Nabi Syuaib, kamu Syuaib dan pengikutmu akan kami usir keluar, kecuali kamu mau mengikuti aula ta'udunna fi, kecuali kalau kamu mau kembali fi millatina, bukan dinana, tapi millatina, ya millatina, Bapak Ibu. Ya, jadi maksudnya sederhananya begini, langsung aja. Dari dua contoh tadi, milah itu berarti paradigma, ya, paradigma, cara pikir, sudut pandang, ya, sudut pandang, cara pikir, paradigma, atau juga kurikulum, bisa juga diartikan karakter, seperti tadi 120 dari surat Al-Baqarah, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, paradigma mereka, cara pikir mereka, cara pandang mereka, kurikulum mereka, gaya hidup mereka.
Maka diimporlah gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kita. Mulai dari individualismenya, mulai dari sekularismenya, mulai dari konsumerismenya, ya. Itu yang penting buat mereka, ya. Kalau kita ganti agama namanya Doni Amir Syagab jadi ganti, nggak penting buat mereka. Ya, dinnya tidak penting, yang penting milahnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi din itu bersandar kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, kalau kata-kata milah selalu bersandar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ya. Millata abikum Ibrahim, millata Ibrahim hanifa. Ya, selalu begitu kalimatnya, milah Ibrahim. Dulu saya waktu kecil pernah tanya begini, kenapa ya kita ini agama Islam, nabinya Nabi Muhammad, tapi kenapa kita berangkat haji atau umroh sebagai ibadah yang tertinggi, ya, ibadah tertinggi itu karena paling berat, ya, karena memiliki semua pengorbanan di situ. Kenapa kok contoh utamanya di ibadah haji dan umroh itu justru Nabi Ibrahim, gitu ya? Tawaf kan mencontoh Nabi Ibrahim. Rasulullah pun mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Di situ fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Quran surat ketiga, Ali Imran ayat ke-96. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tawaf gitu, sa'i begitu juga mencontoh kepada istri beliau yaitu Siti Hajar. Ya, kemudian melontar jamarat begitu juga bagi para jemaah haji. Dia mencontoh Nabi Ibrahim melontar iblis, melontar setan, ya, sebagai simbol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Jawabannya karena setengah dari nilai agama tadi milah Ibrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah warisan dari Nabi Ibrahim. Maka itu kita akan temukan misalkan Quran surat kedua ayat 130 131. Kalimat Allah, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Barang siapa yang tidak suka terhadap milah Ibrahim, ya, maka dia merugikan dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Ibrahim menjadi orang yang soleh di dunia dan menjadi orang yang soleh di akhirat. Perhatikan kalimat berikutnya pada ayat berikutnya, iz qala lahu rabbuhu aslim, ya. Ketika Rabbnya memerintahkan kepada Ibrahim untuk tunduk Islam, qala Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Saya berislam, saya tunduk patuh kepada Rabb semesta alam, ya. Tidak berhenti sampai di situ. Quran surat Al-Hajj, Bapak Ibu, ya. Ini jelas sekali nama muslim itu dinamakan oleh Nabi Ibrahim. Nama muslimin kita ini, ya. Jadi nanti selanjutnya kalau ada orang tanya, Pak, Anda ini Islam? Iya. Muslim? Iya. Siapa yang menamakan Anda Muslim itu? Ya. Sekarang kita tahu jawabannya. Yang menamakan itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat Al-Hajj ayat 78. Ya. Ini warisan yang kemudian diteruskan oleh cucunya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat terakhir dari surat ke-22, ya, surat Al-Hajj, ya. Ayat 78. Wajahadu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah yang memilih kalian dan tidak menjadikan dalam agama kalian itu kesulitan. Perhatikan kalimatnya. Millata abikum Ibrahim. Berupa milah, cara pandang, cara fikir, paradigma, karakter bapak moyangmu, yaitu Ibrahim. Nah, maksudnya kepada Rasulullah ini. Artinya Rasulullah itu kan cucunya Nabi Ibrahim. Ya, millata abikum Ibrahim. Perhatikan kalimat berikutnya, ini yang penting. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang menamakan kalian muslimin baik pada kitab-kitab sebelum ini maupun dalam kitab ini atau dalam agama terakhir ini, agama yang dibawa oleh cucu moyangnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi nama muslimin itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, maka ada kurikulum. Nah, ini kita sampai kepada kurikulum. Kurikulum kebahagiaan dari langit yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti kita ketemukan, ya, bahwa Allah telah merevisi 3 kali, Allah merevisi kurikulum ini.
Kurikulum ini diminta oleh Nabi Ibrahim secara spesifik ketika beliau membangun Ka'bah. Ya, bukan membangun, sorry, meninggikan Ka'bah. Ya, beliau bukan membangun Ka'bah tapi meninggikan Ka'bah. Ya. Nanti di lain waktu kita bisa bicara spesifik mengenai itu. Tapi beliau meninggikan Ka'bah dengan putranya yaitu Ismail. Ketika itu beliau berdoa, urutan doanya mulai dari 126 surat kedua sampai ke 129 ayat 129 Bapak Ibu. Di ayat ke-129 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah setelah meninggikan Ka'bah, meminta kepada Allah untuk diutus seorang rasul, seorang guru, sekaligus beliau meminta kurikulumnya. Ini kurikulumnya nih, yang saya merah-merahin ini kurikulumnya nih Bapak Ibu. Nanti ada keajaiban ya, mohon fokus sebentar. Ada keajaiban bahwa Allah merevisi kurikulum ini. Doanya diminta satu kali, direvisi dalam 3 tempat. Ya, dalam 3 tempat. Kita perhatikan kalimat Allah menceritakan doa Nabi Ibrahim. Ya, doanya begini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul. Rasul itu adalah maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian ribuan tahun kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup minta rasulnya, Nabi Ibrahim juga minta kurikulumnya. Ya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Kurikulumnya apa? Pertama, yatslu alaihim ayatika. Ya, membacakan ayat-ayatmu, yatlu alaihim ayatika, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, wal hikmah, mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, ada 4 ya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkaulah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Ya, jadi kurikulumnya ada 4, saya ulangi. Yatlu alaihim ayatika, wa yu'allimuhumul kitaba, wal hikmata wa yuzakkihim, ya, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, tanda-tanda kebesaranmu, mengajarkan kitab. Apa bedanya kitab sama ayat? Nanti kita bahas. Mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah, kemudian membersihkan jiwa. 4 ya Bapak Ibu, kurikulumnya 4. Nah, kurikulum pengajarannya 4 yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, hebatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, hebatnya ini sudah jam 14.25 nih ya. Mohon nanti diingatkan Pak Lukman, mungkin moderator, dan Mbak Ika kalau waktunya sudah habis ya. Ya, Ustaz. Ya. Nanti kita waktu Indonesia Barat asarnya itu 14.50. 14.50 ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti 14.45 insya Allah kita berhenti dulu ya, 14.45 nanti kita sholat asar baru kita sambung lagi. Jadi mungkin kayaknya tidak bisa ada pertanyaan di sesi ini. Mungkin nanti kita gabungkan di sesi berikutnya. Oke, revisi pertama Bapak Ibu ya, doa tadi diminta Nabi Ibrahim di ayat 129. Sekarang direvisi oleh Allah. Perhatikan revisinya baik-baik ya Bapak Ibu. Di sini petunjuknya kecil sekali, tapi inilah yang akan membedakan. Perhatikan revisi pertama. Kurikulum dari langit. Jadi Nabi Ibrahim minta ke langit, ke Allah, kurikulumnya turun dalam bentuk revisi. Ya. Kalimatnya begini. Tadi kan doanya saya bacakan aja. Mohon fokus mendengarkan baik-baik. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, ya. Innaka antal azizul hakim. 4 ya. Kemudian turun revisi ya pada surat yang sama tapi ayat 155-nya berselang 2 lembar maksud saya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Sekarang revisinya kama arsalna fikum rasulan minkum. Ya. Tadi rasulan minhum, sekarang rasulan minkum, ya. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu yang saya merahin gitu ya. 4 kurikulumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke surat ketiga, Ali Imran ayat 164. Revisi yang kedua. Di revisi yang kedua, revisi yang pertama, revisi kedua, revisi ketiga, sama Bapak Ibu. Sama. Jadi 3 kali Allah menekankan bahwa kurikulumnya sudah Allah revisi berdasarkan urutan yang Allah sendiri menurunkannya. Kita perhatikan kalimatnya ya. Saya ulangi lagi doanya supaya Bapak Ibu mendengar miripnya. Doa dan jawabannya. Ya, 129 saya ulangi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya, sekarang jawaban doanya, laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya.
Tadi rasulan minhum, sekarang rasulan min anfusihim. Ya. Tadi doanya Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Nah, sekarang jawaban doanya yatslu alaihim ayatihi. Ya. Ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 4 juga. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, oke. Itu surat ketiga Ali Imran ayat 164. Sekarang revisi yang ketiga. 3 kali di 3 tempat ya direvisi ya. Walaupun revisi 1 2 3 sama ya. Yaitu kalimat Allah di surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, juz yang ke-28, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang kedua. Kalimat Allah, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Tadi doanya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Itu ya. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Yatslu alaihim ayat. Kalau tadi doanya, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sekarang jawabannya, atau revisinya, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa mendengar sedikit-sedikit bedanya antara doanya dan revisinya ya. Antara kurikulum yang dipanjatkan Nabi Ibrahim dan revisi dari langit yang Allah turunkan. Revisinya begini Bapak Ibu. Ya, doanya begini ya. Kurikulum yang diajukan Nabi Ibrahim urutannya ya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Pertama, yatslu alaihim ayatika. Bacakan ayat-ayat Allah. Bacakan ayat-ayat Allah. Nanti ada bedanya ya. Ayat sama kitab tuh ada bedanya. Membacakan yatslu alaihim ayatika. Pertama. Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan kitab. Apa itu kitab? Kitab itu hukum. Hukum ketentuan Allah itu kitab. Maka itu perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu memakai kata-kata kataba. Baik fi'il madi, lampau, maupun yang sekarang. Contoh. Perintah puasa, Quran surat kedua 183. 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu diambil dari kata kataba. Ini kitab. Yu'allimuhumul kitab. Contoh lagi Quran surat keempat. 103. Yaitu perintah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi seorang mukmin adalah kewajiban. Kewajiban memakai kata kitab. Kitab. Kitaban mauquta. Kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Quran surat kedua ayat 127. 178, sorry. 178. Apabila dirahmati Allah. Ya, jadi kitab itu adalah hukum. Oke, saya ulangi ya doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Ayat yang pertama. Wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan hukum-hukum Allah. Wal hikmah, ajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ada 2 maknanya. Yang pertama adalah wisdom atau kebijaksanaan, ya, hikmah. Dan yang kedua adalah sariratul rasul. Sariratul rasul itu artinya peri kehidupan Rasul, ya. Peri kehidupan itu segala bentuk kehidupan Rasulullah, mulai dari sunnah beliau, mulai dari pilihan-pilihan beliau, hadis yang beliau sampaikan, itu semua hikmah. Ya. Jadi saya ulangi ya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa. Itu 4 doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim sebagai kurikulum yang diajukan beliau kepada Allah. Ya. Nah, rupanya dalam 3 tempat tadi, pertama Quran surat kedua, ayat 151, ya Bapak Ibu, 151, ada perubahan struktur kurikulumnya. Ya, ini tadi kan doanya ya, doanya di 129. Tahu-tahu begitu direvisi 151, Bapak Ibu perhatikan, ada perubahan di situ. Ya, kalimat Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya. Coba saya atasin lagi ya supaya lihat bedanya. Ini doanya, ini bedanya. Ya, bedanya. Oke? Itu 151. Sekarang Quran surat ketiga 164. Tadi ya, Ali Imran 164. Sama juga dengan revisi pertama. Nggak ada bedanya.
Yaitu laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sama. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Mohon perhatian ya, ada beda antara urutannya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di revisi ketiga di surat Al-Jumu'ah sama juga. Dalam revisi 1, 2, 3 sama, urutannya sama. Yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Coba saya ulangi lagi dari doanya ya untuk melihat perbedaannya. Ini doanya. Kita lihat di situ yang di garis merah yaitu yuzakkihim, membersihkan jiwa, ada di poin keempat ya. Poin keempat itu artinya terakhir ya, seolah-olah menjadi hasil, menjadi result ya. Nah, oleh Allah tentu saja tidak ada yang kebetulan dalam Al-Qur'an itu, tidak ada yang kebetulan dalam firman Allah. Apa yang disebut lebih dulu itu selalu lebih utama daripada yang disebut belakangan, bahkan tidak jarang menjadi syarat. Yang disebut lebih dulu itu menjadi syarat bagi yang disebut belakangan. Contoh amanu amilus soleh. Selalu amanu disebut lebih dulu, baru amal soleh. Kenapa? Orang kalau amal soleh tidak beriman, nggak diterima oleh Allah. Ya. Begitu juga sholat dan zakat. Selalu sholat disebut lebih dulu, baru zakat. Kenapa? Karena sholat itu amal yang akan pertama diperiksa. Kalau baik, baru periksa berikutnya. Orang kalau zakat saja tidak sholat, nggak diterima oleh Allah. Nah, begitu juga urutan ini, Bapak Ibu. Ya, begitu juga urutan ini. Kita perhatikan doanya, sekali lagi saya bacakan. Rabbana wasfihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika 1 wa yu'allimuhumul kitab 2 wal hikmah 3 wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doanya ya. Doa Nabi Ibrahim. Direvisi oleh Allah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum 2 wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah 4. Ya. Quran surat ketiga 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Kemudian yang ketiga, Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Bapak Ibu, ya. Oke, jadi dari sini jelas satu hal langsung jelas bahwa urutan seharusnya dalam kita mempelajari agama itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, membaca tanda-tanda kebesaran Allah sampai kemudian bersih jiwa, dan 2 ini adalah milah Ibrahim karena dimulai dari masa Nabi Ibrahim sama. Baru urutan nomor 3 dan nomor 4 ini adalah fikih. Nah, aturan, syariat, din, dalam bahasa agamanya itu din, dain. Bapak Ibu. Ya, hukum-hukum Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini hukumnya apa, pahalanya bagaimana, ini sunnah apa gimana, itu nomor 3, nomor 4. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita, mohon maaf, ini langsung saja saya to the point saja. Saya akan frankly speaking kepada Bapak Ibu semua. Saya merasa kita ini senasib sepenanggungan, Bapak Ibu. Kita sama-sama guru. Ya, kita ini dari kecil belajarnya poin 3, poin 4 saja. 3, 4. Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ini pahalanya gimana? Ini gimana? Gitu. Ya. Air toharoh tuh gimana? Cara ini gimana? Cara itu bagaimana? Cara puasa gimana? Kalau batal puasa gimana bayarnya? Berapa pahala ini, berapa pahala itu? Ya, seputar itu kita belajarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Poin 1 dan 2 yang bahkan dalam kurikulum ini menjadi poin pertama dan poin kedua, artinya poin penting sebelum masuk ke 3 dan 4. Justru saya sendiri merasakan sebagai lulusan pesantren, Bapak Ibu, jauh tidak diajarkan, Bapak Ibu. Oh, apa salah guru-guru kita? Bukan, tidak. Ya. Tadi saya katakan, ini dalam terjemahan milah dan din ini ada kekeliruan di situ.
Sehingga seolah-olah yang sampai kepada kita, oh agama itu ya kalau sudah menjalankan sholat, menjalankan ini, padahal jiwa di dalam sholat itu penting sekali. Jiwanya, isinya, karakternya itu. Ya, rasa di dalam sholat itu. Bukan gerakannya saja. Bukan apa yang membatalkannya, apa yang tidak membatalkan. Bukan hanya itu. Kalau begitu saja, anak kecil pun bisa gerak sholat. Tapi isinya, jiwanya, pembersihan jiwa tadi ini, Bapak Ibu. Ya. Dan itu semua dimulai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah. Ayat itu bukan cuma qauliyah saja, tapi kauniyah juga. Dia merasakan hadir muraqabatullah, merasakan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kurikulum ini Bapak Ibu, ini tolong, ini saya titipkan, ini oleh-oleh besar terus terang ya. Ini oleh-oleh besar menurut saya, ini mengubah hidup saya. Ini mengubah hidup saya Bapak Ibu. Dan pada gilirannya mengubah juga pertolongan Allah kepada kita. Ya, mengubah juga kesejahteraan hidup kita. Mengubah juga kebahagiaan hidup kita. Mengubah juga keberkahan hidup kita. Ya, mengubah juga keberkahan hidup kita. Tapi ini harus dipegang dan direnungi baik-baik Bapak Ibu. Jangan cukup di sini, renungi. Nanti kalau yang sudah mencatat, catat. Ingat-ingat, buka lagi. Perhatikan baik-baik ayatnya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini kita sharing ya. Sebetulnya pelatihan ini di sharing. Sama-sama. Saya merasa senasib sepenanggungan dengan Bapak Ibu semua. Kita sama-sama guru, sama-sama pengajar. Lama hidup saya tuh merasakan kok nggak ada berkahnya ya. Kok ini susah, itu susah. Kok ini nggak bisa, itu nggak bisa. Padahal saya guru, ngajarin orang. Saya ngajar agama lagi. Dia ngajar agama tuh bukan di sekolah maksudnya, ngajar di masjid-masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Rupanya begitu membuka ini kurikulum, terbuka, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terbuka Bapak Ibu. Ya, terbuka. Oke? Sebentar lagi waktu kita. Nah, sekarang ada contoh. Nah, sebelum kita masuk nanti, tapi ini contohnya lama nih, panjang nih contohnya. Contohnya besar ini tidak bisa tidak bisa dijelaskan sebentar. Saya pikir saya cukupkan dulu aja.